Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para mahasiswa kelas kriptografi, ya. Hari ini kita akan mendemokan ya salah satu contoh daripada simulator ya. Itu suatu platform online ya yang mendemokan cara kerja enkripsi dan dekripsi. Simulator ini itu bisa kita gunakan secara online dan linknya sudah saya tunjukkan kepada Anda di kelas ya. Anda tinggal ngeklik ya. Dan di sini Anda bisa membuka link daripada devlan.com ini ya sebagai demonstrasi bagaimana cara kerja daripada enkripsi dan dekripsi ya. Jadi enkripsi dan dekripsi ini saudara-saudara dilakukan ya dengan algoritma ya, algoritma Chipper ya. Algoritma Chipper ini sudah didesain ya, didesain sebagai algoritma yang bisa mengenkripsi suatu plain text ya, satu inputan huruf alfabet ya, menjadi output 128 bit atau juga 256 bit atau juga 192 bit ya. Jadi inputan yang akan kita berikan dalam simulasi daripada enkripsi ini saudara-saudara kan, itu nanti juga bisa kita pilih jenis menunya, jenis mode chippernya. Ada mode chipper CBC ya, ada CTR ya, ada juga GCM, ada juga ECB ya. Oke, jadi Anda nanti bisa memilih menu-menu jenis-jenis daripada algoritma chipper yang digunakan. Kemudian juga bisa kita gunakan padding. Padding ini adalah spasi ya. Kita menyertakan spasi atau tidak ya. Jadi spasi itu kan tidak bisa kita sebut sebagai itu plain text ya, inputan ya. Dia adalah space spasi ya. Spasi itu bisa tidak masuk dalam kategori jenis inputan teks ya. Tapi dia juga bisa kita encode ya atau juga bisa kita enkripsi. Kemudian juga bisa kita masukkan secret key ya. Secret key ini adalah itu kunci rahasianya ya. Kunci rahasia yang kita sematkan di dalam enkripsi ya. Jadi dengan secret key ini saudara-saudara, maka kita bisa mengenkripsi dengan sangat secure ya, secure ya. Jadi ada key yang bisa kita sematkan di dalam enkripsi ini. Sehingga hasil daripada output enkripsi ini ya tidak bisa didekripsi kalau tidak mengetahui secret key yang kita berikan atau kunci rahasia yang kita berikan ya. Nah, kita coba ya, saudara-saudara. Halo, David Nauli. Oke, Ya, Pak. Dav- oke, sama Yusri ya. David Unsia, David Universitas Siber Asia dengan oke ya. Oke. Oke, saya menemukan kelihatan saudara-saudara ya. Kelihatan? Pak. Oke, kita coba enkripsi dulu ya. David Universitas Siber Asia ya. Jadi kalau ini ada spasinya gitu kan, maka kita bisa no padding ya. No padding ini berarti enkripsi ini bekerja untuk teks murni David Universitas Berasia ya kan tanpa spasi semuanya. No padding ya, tidak ada spasi ya. Kemudian jenisnya mode chippernya adalah ECB ya. Kemudian no padding ya kan. Itu outputnya adalah 128 bit ya. Kemudian secret key-nya adalah kita masukkan adalah 16 bit ya, 16 bit ya. Kita masukkan aja kan satu dua satu dua satu dua satu dua satu dua. Hmm. Berapa ini? Satu, dua, enam, delapan, 10, 12, 14, 16. Oke ya. Secret key-nya adalah satu dua sampai 16 bit ya. Oke ya. Outputnya adalah base 64 ya. Coba kita enkripsi. Nah, ini ya. Kelihatan saudara output daripada enkripsinya? Kelihatan, Pak. Nah, oke ya. Nah, ini adalah informasi yang terenkripsi.
ya. Ini adalah bentuk output yang terenkripsi karena dia bentuknya adalah 128 bit ya. Kemudian metode chippernya, algoritma yang digunakan adalah ECB. Kemudian yang dienkripsi adalah David Universitas Siber Asia. Nah, gini ya. Jadi plain text-nya ini saudara-saudara ya berubah bentuknya karena enkripsi ya, enkripsi dengan ECB ya. Kemudian juga ada secret key yang kita berikan. Nah, ini secret key ini rahasia yang tahu hanya kita sendiri ya atau juga orang-orang yang bisa diberikan otorisasi untuk mengetahui secret key ini ya. Nah, kemudian saudara-saudara, hasil enkripsi ini mau kita balikkan lagi menjadi informasi semula. Maka ini kita copy paste, kita masukkan ke dalam apa itu dekripsi ya. Nah, gini kan. Metodenya adalah sama ya, ECB harus sama gitu ya. Kemudian 128 bit ya. Nah, secret key-nya ini harus sama ya, secret key-nya ini. Kita copy paste, kita masukkan secret key-nya ya. Kemudian kita dekripsi. Outputnya adalah plain text ya. Plain text kembali seperti semula ya. Oke, kita dekripsi. Nah, kelihatan, saudara-saudara? Halo, balik ya, Kelihatan, Pak. kembali Kelihatan. ya, Iya, Pak. outputnya kan ya. Ini ya, yang kita enkripsi gitu kan, balik lagi ke sini, ya. Nah, coba kita ulang misalkan secretnya salah. Secretnya misalkan adalah salah, ya, 1 2 gitu aja. Ya, enkripsi. Nah, nggak bisa kan? Ya, atau juga misalkan sama ya. Misalkan ini sama ya kan, lengthnya sama ya, 16 bit ya. Oke, sama ya. Satu aja saya rubah nol, ya. Yang belakang saya bit yang terakhir saya rubah ya, nol, salah dia security-nya ya. No, nggak bisa ya. Nah, itu ya. Oke, bisa saya samakan ya, no padding ya. Coba decrypt. Nah, decrypt. Nggak mau dia ya. Oke, tapi kalau misalkan itu security-nya kita balikan ya. Nah, sama kan? Halo? Sama, Pak. Nah, oke ya. Jadi gampang kan ya, saudara-saudara ya? Halo? Iya, Pak. Nah, mudah ya. Nah, sekarang saya coba algoritma yang lain ya. ECB ini saya ganti dengan CBC ya. CBC ya, security-nya sama ya. Base-nya 64 ya. Kita encrypt ya. Nah, berbeda nggak dengan yang tadi? Berbeda, Pak. Berbeda ya, oke ya. Ini sekarang kita dekripsi lagi. Dekripsi gitu kan. Oke, dekripsi ya. Oke, dekripsi gitu kan. Metodenya CBC ya. Nah, gitu ya. Decrypt. Nah, apa lagi kan? Ya, Iya, apalagi. Pak. Nah, gitu ya. Coba kita lagi dengan itu nama Anda ya, Yulsri. Betul ya nama Anda Yulsri ya? Iya, Pak. Yulsri, mahasiswi, mahasiswa Universitas Brasia. Kita decrypt ya, kita encrypt ya. Oke. Nah, ini kan. Oke, kita apa itu? Nah, ya, kita decrypt. Nah, balik kan? Balik, Pak. Nah, oke ya. Mudah ya, saudara-saudara ya. Gampang kan? Mudah. Cuman yang ininya apa? Yang jenis algoritmanya itu gimana, Pak? Algoritma ini menu ya, memang desainnya betul, desainnya dari web ini ya. Nah, Oh, ini kita bisa desain sendiri, ECB, CBC ini kita bisa desain sendiri ya. Tapi oke. nanti ya ini Anda mengenal dulu ya, mengenal dulu contoh daripada itu enkripsi dan dekripsi dari algoritma yang telah disetting di sini ya. Nah, nanti nanti kita pelajari ini ya, bagaimana cara mendesain ECB, CBC, CTR ini ya. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Mengenal dulu ya. Karena kan kriptografi ini sangat matematis sekali ya, walaupun bentuknya nanti algoritma. Nah, bagus Yusri ya, gitu ya Yusri. Ya, Pak. Siapa? Oke ya. Jadi tugas Anda ya, nanti saya berikan tugas ya untuk melakukan simulasi ini ya. Lakukan simulasi secara mandiri gitu kan, pelajari karakteristiknya ya. Apa bedanya ICB dengan CBC, CTR, GCM untuk enkripsi dan dekripsi? Apa bedanya? Ya.
Kemudian juga apa bedanya apa itu no padding dengan padding? Apa bedanya? Ya, Hmm. apa bedanya? Ya, misalkan saya pikir no padding, beda kan? Ya, cari perbedaannya Ya. apa? Ya, perbedaannya. Ya, jadi saya kepingin mendapat apa itu Anda pengalaman oh sama ya, sama ya, Ya. sama ya. Hmm. Ini nggak usah diisi nggak apa-apa ya, ini opsional ya. Hmm. Oh, dia menyertakan anu ya. Enter 4 ini dia memasukkan angka apa itu angka Romawi 4 ini opsional, random ya. Jadi dia kita bisa input angka random ya, angka Romawi 4 ini ya. Enter response vector misalkan 3 ya, 3. Encrypt. Oh, gini ya. Oke ya. Ini kalau dengan padding ya, PKC S5 padding. Kalau enggak ya no padding. Coba kita coba ya. Enggak berubah ya. Nggak berubah, Pak. Enggak berubah padding dengan no padding ini ya. Ya. Seharusnya berubah seharusnya ya. Saya ganti satu deh. Hmm, Berubah ya. Berubah Hmm. karena ini maksimal ini ya, enter ini ya. Coba ini saya ganti satu, 5. Berubah ya. Tapi kalau ini saya ganti no padding, berubah nggak ini? Nggak berubah. Ya, oke Hmm. ya. Ini karena kita nggak merancang betul, nggak merancang betul, kita hanya menggunakan ya, tidak ikut merancang, jadi ngikuti cara kerja mereka ya. Yang penting kita bisa mendapatkan insight ya, pemahaman bagaimana cara kerja algoritma yang disediakan ya, sebagai chipper ya, ECB ya, kemudian CTR gitu ya, CTR gitu ya. Nah, CTR -nya lebih simpel ya, lebih sedikit ya, GCM. Nah, coba ya. Nah, kalau GCM kan lebih panjang. Jadi perbedaannya pada di sini ya jumlah jumlah apa itu yang di generate ya. Huruf yang di generate ini lebih panjang ya, lebih panjang. Nah, sebaliknya juga sama ya. Kalau misalkan apa itu ini saya dekripsi gitu kan. Saya dekripsi ya, dekripsi. Kemudian GCM ya, saya gunakan ya, gunakan. Secret key-nya juga sama ya. Itu yang sektornya saya gunakan ya, decrypt ya, sama juga ya. Ya, Yusri N. Oke, saya decrypt. Ah, ya. Ya. Nah, begini saudara ya. Jadi nanti Anda apa itu saya berikan tugas ya untuk apa itu melakukan simulator ini gitu kan. Yang kita rubah-rubah dari ini aja ya. Apa itu jenis chippernya ya, kemudian apa itu key size bitnya ya, kemudian juga secret key-nya ya, secret key-nya. Jadi supaya nanti Anda bisa mengetahui cara kerja daripada operasi enkripsi dan dekripsi dengan chipper yang tersedia ya. Bisa kira-kira ya? Siapa? Pak, di secret Ya. key itu ada ketentuan berapa ini, Kak, Pak? Ini 16 bit ya. Nah ini ya. Last bit. Oh. If key size ya, Anda klik ini ya, tanda tanya. Nah ini kan Mhm. ya. Jika key Hmm. size-nya 128 bit, maka AES enkripsi key-nya is valid ya. Secret key because it has 16 karakter ya. Jadi harus punya 16 huruf ya. 16 kali Siapa? 8 berarti kan 128 bit. Nah, gitu ya. Gitu. Siapa? Karena kan yang dienkripsikan bitnya ini ya. Gitu kan. Gitu. Oke. Oke, Siapa? bisa ya. Jadi
satu karakter itu mewakili 8 bit, ya kan? Ini kan 16 karakter, ya. Secret key-nya ini harus 16 karakter karena satu karakter itu mewakili 8 bit. Nah, gitu kan? Gitu. Gampang saudara ya? Bisa Pak sementara. Ya, oke, jadi nanti ini sudah saya unggah di LMS ya. Nanti Anda coba-coba dulu ya kan. Kemudian nanti ini sebagai bahan UAS, UTS ya, sebagai bahan UTS ya. Jadi nanti akan saya memberikan pertanyaan dari Anda melakukan simulasi di sini, ya. Gampang ya kira-kira ya kalau UTS dengan bahannya di sini ya. UTS-nya bentuk seperti ini ya Pak. Ya, UTS nanti menganalisa, menganalisa gitu kan. Perbedaan hasilnya apa yang saya mau betul ngetes Anda apa perbedaan yang ada dengan metode chipper yang ada yang tersedia ini ya. Kemudian apa dampaknya pada outputnya di sini ya. Gitu ya. Kemudian menurut ilmu informasi kita kalau mengenkripsi berapa kalimat ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam kalimat ya. Itu jadi seperti ini enkripsinya. Padahal ini adalah hasil enkripsi yang berisi informasi Yulsri N mahasiswa Universitas Brasia. Padahal kan nggak kelihatan ya. Enggak Pak. Kalau misalkan informasi yang kita kirimkan dalam jaringan seperti ini kan orang nggak tahu ini apa ini, gitu kan? Ini kan orang nggak tahu, gitu ya. Ini apa ya, gitu kan? Yang tahu hanya yang punya algoritma chippernya dan mengetahui apanya. Secret key-nya. Nah, Secret pinter, key. secret key-nya ini, gitu ya. Walaupun tak sama-sama menggunakan chippernya sama, ya, tapi kalau tidak tahu secret key-nya, maka kita tidak bisa mendapatkan informasi mengenai ini Yusri N masuk not Sebrasia ya secara dekripsi ya gitu. Nah, oke ya. Jadi saudara-saudara yang baru datang ya, di sini ada Dwi Tasari, ada Muhammad Wildan ya. Tadi kita mendemonstrasikan cara penggunaan enkripsi dan dekripsi secara online menggunakan simulator Devlan ya, devglen.com ya. Jadi Anda melakukan simulasi ini, ya, lakukan simulasi ini untuk mengetahui cara kerja enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma yang tersedia di sini, algoritma chippernya, ya. Ada chipper ECB, CBC, CTR, GCM, ya, gitu ya. Jadi misalkan hasil daripada enkripsinya tadi ya, saya terangkan kepada itu saudara Yulusri tadi ya. Ini saya dekripsi, ya. Pastinya sama 128 bit ya, dengan secret key yang sama, nggak ada yang berubah ya, sama. Tapi saya tidak menggunakan GCM, bisa nggak kira-kira? Ya, saya menggunakan CTR ya, chippernya nggak sama. Coba kita dekripsi. Nah, nggak mau dia kan, gitu kan? Nggak bisa Saya Pak. menggunakan, saya menggunakan CBC ya, mau nggak? Ya, apa itu hasil enkripsi yang kita gunakan tadi ya, itu, nah, nggak mau kan? Ya, kita nggak memperoleh informasi ya. Jadi hasil enkripsi ini ya nggak bisa dijebol ya. Kenapa nggak bisa dijebol? Karena pertama adalah walaupun tahu secret key-nya diketahui bocor ya, passwordnya bocor ya, tapi karena tidak mengetahui metode chippernya, itu juga kita nggak bisa mendapatkan informasinya ya. Nah, gini kan. Nah, ini keunggulan ilmu kriptografi. Ya, keunggulannya adalah kita tidak bisa mendapatkan informasi seperti aslinya, walaupun kita mendapatkan salah satunya ya, secret key atau juga itu metode chippernya. Kita harus bisa mendapatkan dua-duanya. Chippernya dapat, kemudian secret key-nya juga harus sama. Nah, ini kan sulit ya. Makanya orang-orang yang berusaha menjebol password ini saudara-saudara, dia mau menggunakan kombinasi di sini. Kombinasi mencoba-coba algoritma chippernya ya sama secret key-nya. Nah, gitu kan. Kalau ini sama, secret key-nya sama dengan enkripsi ya, pada dekripsi, sama-sama ya, sama, secret key-nya juga sama, dekripsinya kan. Nah, ketahuan deh ya, oh Yusri ini masuk Universitas Asia. Nah, gitu ya. Gitu ya, itu teman-teman ya. Halo, Ya Pak. gampang ya? Gampang ini ya. Yang sulit itu yang merancangnya, yang merancang kipernya ya. Dwi Sari sama Wildan bisa dengar ya?
Iya, dengar, Pak. Ya, jadi ini tadi saya rekam, nanti saya unggah ulang di itu LMS ya. Nah, tugas Anda adalah mencoba menggunakan simulator online untuk enkripsi dan dekripsi. Ya, lakukan simulasi sepuas-puas Anda. Ya, nanti saya berikan pertanyaan untuk UTS dari sini. Bisa ya? Halo, kira-kira? Enggak, Pak. Bisa, Nah, Pak. gampang kok ini ya. Yang sulit itu memahami teorinya malahan daripada implementasinya. Kalau implementasi udah gampang, mudah karena ini kan sudah dalam bentuk algoritma ya. Karena algoritma Chipper itu kan tinggal mentransformasi gitu ya. Itu eh, dari inputan yang kita berikan ya. Inputan ini juga bisa kita tidak kembali ke dalam eh, huruf base 64 ya, bisa kita menggunakan heksadesimal ya. Coba kita heksadesimal ya. Nah, ini heksadesimal ya. Heksadesimal gitu kan. Nah, ini kan heksadesimal gitu kan. Itu lebih panjang lagi ternyata ya. Nah, karena heksadesimal itu kombinasi itu nah, gitu ya, kombinasi dari angka dan huruf ya, heksa ya. Nah, gitu ya. Itu sudah cara ya. Halo. Oke, Ya, yaudah. Pak. Iya, Kalau Pak. begitu, silakan Anda pelajari tools ini ya. Nanti kita gunakan untuk simulator online. Ya, simulator online untuk bahan UTS. Ya, jadi insya Allah semua pasti bisa lah ya. Ya, nggak terlalu sulit ya untuk menggunakan cara kerja daripada AES encryption dan decryption ini. Ya, ada pertanyaan saudara? Halo. Ya, Belum Pak. ada. Oke, silakan dicoba ya. Nanti kalau ada masalah, coba nanti Anda bisa tanyakan di forum ya. Oke, Baik, silakan dicoba dulu ya, supaya Anda bisa mencoba langsung ya. Karena tidak mencoba langsung, Anda nggak paham-paham nanti ya, gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu sudah cara ya, supaya Anda bisa mencoba ya. Maka saya berikan kesempatan untuk mulai mengakses daripada simulator online ini ya. Gitu ya. Terima kasih David Nauli, Yulsri ya, Dwita Sari sama Muhammad Hildan ya. Ini nanti rekamannya saya unggah di LMS ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kasih, wabarakatuh. Pak. sama-sama Kita ya, ya. Yusri, ya, David, Wildan ya, Ya, dan Pak. Dwita Sari ya. Oke.